Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Jaringan pada Sistem Digesti. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Agni Mailani, dan Azizil Husni. Selanjutnya Citra Berliana Sahriani, ya, Hanif Daifullah, dan Janati Laruspaningsih. Baiklah, saya lanjut. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Husni. Silakan Husni. Terima kasih saya ucapkan kepada ini. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem digesti. Sistem digesti adalah sebuah tabung yang membentang dari rongga mulut hingga anus yang berfungsi untuk menguraikan makanan dari struktur kompleks yang diubah menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap dan dipergunakan untuk keperluan metabolisme sel. Bagian sistem digesti ada 8 organ. Yang pertama yaitu cavitas oris atau rongga mulut. Yang kedua faring, esophagus, ventriculus atau lambung, intestinum tenu atau usus halus, intestinum crassum atau usus besar, rectum, dan anus. Selanjutnya yaitu dinding sistem digesti. Ada 4 dinding. Yang pertama yaitu tunika mukosa. Pada tunika mukosa terdapat epitelium terdiri dari epitel pelapis. Lapisan epitel membatasi lumen saluran cerna, lamina propria, dan tunika muscularis mukosa yang memisahkan mukosa dengan submukosa. Selanjutnya yaitu lamina propria merupakan jaringan ikat berada di bawah lapisan epitel yang kaya dengan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan sel-sel otot polos. Lamina muscularis atau muscularis mukosa terdiri atas lapisan otot sirkular dalam yang tipis dan lapisan longitudinal luar. Terdapat kelenjar limfoid dan sel-sel limfosit. Yang kedua yaitu submukosa, terdiri dari jaringan ikat padat dengan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan plexus saraf submukosa, kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga yaitu tunika muscularis, tersusun dari jaringan otot polos, sirkular, dan longitudinal. Di antara lapisan otot sirkular dan longitudinal usus halus terdapat kumpulan sel ganglion yang disebut dengan plexus Auerbach. Yang keempat yaitu serosa, yaitu jaringan ikat terluar yang menghasilkan cairan serosa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Citra. Rongga mulut dilapisi oleh epitel pipih berlapis tanpa penandukan. Terdapat pada palatum mole, bibir, pipi, dan dasar mulut. Organ yang terdapat dalam rongga mulut antara lain: 1. Labim oris atau bibir, 2. Lingua atau lidah, 3. Gigi, 4. Kelenjar. Merupakan saluran Esophagus atau kerongkongan, yaitu saluran tempat jalannya makanan dari mulut ke lambung. Dinding esophagus. 1. Tunika mukosa. Epithelium squamosum stratificatum non-cornificatum. Lamina propria, jaringan ikat longgar, pembuluh darah, pembuluh limfe. Lamina muscularis atau muscularis mucosa. Kedua, tela submucosa. Terdapat kelenjar mukus atau kelenjar esophagus. Ketiga, tunika muscularis, stratum sirkular, stratum longitudinal. Bagian proksimal terdiri dari otot kerangka dan otot polos, sedangkan bagian distal terdiri dari atas otot polos. 4. Tunika serosa atau tunika adventitia, jaringan ikat longgar. Lambung atau gastar. Lambung bagian yang melebar dari saluran pencernaan yang berfungsi: 1. Melanjutkan pencernaan karbohidrat yang berasal dari mulut. 2. Menambah cairan asam pada makanan. 3. Mengubah makanan yang dibantu oleh kontraksi otot menjadi massa yang kental. Dinding lambung. 1. Tunika mukosa. Epitel silindris selapis melapisi seluruh permukaan. Lamina propria, jaringan ikat longgar. Muscularis mucosa terdiri dari sel otot polos. 2. Submucosa, jaringan ikat longgar kaya pembuluh darah, limfoid, sel-sel jaringan ikat. 3. Tunika muscularis, berkas-berkas berjalan spiral, lapisan luar membujur, lapisan tengah melintang, dan lapisan luar oblik.
4. Tunika serosa, jaringan ikat longgar dan dilapisi oleh mesotelium. Intestinum atau tenu atau usus halus, yaitu tempat berlangsungnya pencernaan, absorpsi makanan dan sekresi endokrin. Panjang usus halus 4-7 mili, terbagi atas 3 segmen. Duodenum 20 cm atau 8 inci, jejunum 2,5 mili atau 8 kaki, ileum 3,6 mili atau 12 kaki. Lapisan dinding dari ketiga segmen usus halus sama, terutama pada tunika submukosa, tunika muscularis, dan serosa. Perbedaannya terletak pada tunika mukosa, terutama bentuk filinya. Muscularis mukosa atau otot polos menghasilkan gerakan ritmik fili yang meningkatkan efisiensi absorpsi. Pada sel epitel silindris selapis terdapat mikrofili atau brush border, merupakan tonjolan silindris dari sitoplasma, dan di antara sel silindris terdapat sel goblet. Intestium crassum atau usus besar. Mukosa usus besar licin tanpa ada lipatan dan tidak mempunyai fili. Kelenjar intestinalis panjang yang sekretnya penting untuk melapisi mukosa. Fungsi dari usus besar ini mengabsorpsi air, mineral atau elektrolit dari bahan makanan yang tidak dicerna, yang berasal dari usus halus dan juga berfungsi pembentukan tinja atau feses. 1. Tunika mukosa, epitel silindris selapus dengan sel goblet yang padat. 2. Tunika muscularis terdiri dari stratum longitudinal tersusun dari 3 berkas membujur dan berkas yang mengelompok sebagai pita disebut taenia coli. 3. Tunika serosa terdiri dari jaringan ikat dan sel adiposa. Selanjutnya Ningsih. Rektum, tempat penampungan feses dalam bentuk setengah padat. Tunika mukosa dilapisi oleh epitel silindris selapis dengan sel goblet yang padat, dan pada lamina propria tersebar sel limfosit. Pada muscularis mukosa terdapat sel otot polos yang sirkuler. Tunika muscularis terdiri dari susunan otot sirkuler bagian dalam dan longitudinal bagian luar. Anus. Tunika mukosa dilapisi oleh epitel pipi berlapis tanpa penandukan. Karena anus ini tempat penampungan feses yang padat. Pada lamina propria di bagian ujung luar terdapat folikel rambut, kelenjar sebaska, kelenjar sudorifia. Tunika muscularis pada stratum sirkuler menebal menjadi musculus sphincter ani internus atau otot polos. Di bagian distal terdapat anulus melingkar dari otot kerangka disebut sphincter ani externus. Tunika serosa jaringan ikat longgar. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvito. Pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme sistem pencernaan ketika kita memakan makanan yang panas. Makanan yang terlalu panas atau dingin bisa mengganggu sistem pencernaan. Panas makanan yang berlebih dapat mengganggu lapisan lendir yang melapisi saluran pencernaan. Lambung akan menjadi teriritasi dan produksi asam lambung juga dapat meningkat. Akibatnya perut kita akan menjadi tidak nyaman, kembung, dan begah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ravena, yaitu pertanyaannya, jenis makanan apa saja yang harus dihindari oleh organ pencernaan dan alasannya. Yang pertama yaitu makanan berlemak, karena dapat mengakibatkan pengosongan lambung menjadi lebih lambat dan membuat sulit buang air besar. Yang kedua, makanan pedas. Makanan pedas dapat membuat keluhan sakit parah, apalagi buat yang memiliki riwayat sakit MA. Yang ketiga,
makanan terlalu asam seperti jeruk, lemon, atau mangga muda, yaitu dapat memicu mengiritasi lapisan lambung dan menaikkan asam lambung. Yang kelima, cemilan dalam kemasan yang berpengawet seperti ciki-ciki. Akibatnya dapat membuat rasa yang tidak nyaman di perut yang bisa membuat begah. Yang kelima, susu dan produk olahan. Penyebabnya dapat menyebabkan gejala kembung, perut begah, dan diare. Yang keenam, kafein. Kafein dapat memicu refluks asam lambung sehingga membuat makanan terancam naik kembali ke kerongkongan. Yang terakhir yaitu alkohol. Alkohol dapat memicu refluks asam lambung dan inflamasi dalam lambung. Nih. Kesimpulan pada materi jaringan sistem digesti yang pertama yaitu sistem digesti merupakan sebuah tabung yang membentang dari rongga mulut hingga anus. Ada 8 organ bagian sistem digesti. Yang pertama kavitas oris atau rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat ventriculus atau lambung, intestinum tenue atau usus halus, intestinum crassum atau usus besar, rektum dan anus. Pada umumnya, sistem digesti dilapisi oleh epitel pipi berlapis tanpa penandukan. Baiklah, itu kesimpulan dari materi kelompok 4 tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi sistem digesti sama juga dengan sistem pencernaan ya. Itu sama, maksudnya sudah dipaparkan tadi yang mana apa itu dia dimaksud dengan sistem pencernaan atau sistem digesti, lalu organ-organ atau histologi yang berkaitan dengan sistem digesti, lalu hasil secara mikroskopisnya saat melakukan pemeriksaan juga sudah disampaikan oleh tadi di kelompok 4. Nah, ini Ibu menambahkan sedikit yang belum ada yang dipaparkan oleh kelompok 4 ya. Nah, jadi karena dia pencernaan, tentunya dia adalah mengolah bahan makanan ya, sehingga menjadi zat yang bisa diserap oleh tubuh kita ya. Nah, jadi seperti biasa ini mungkin mata kuliah yang udah lama ini ya, di SMA juga udah belajar kita ini ya terkait dengan sistem pencernaan. Ya, bahwasanya makanan yang kita makan dicerna dan dihancurkan ya, setelah itu dia diubah menjadi komponen-komponen pembentuk. Apa aja dia? Ada itu karbohidrat ya, diubah jadi monosakarida, protein diubah jadi asam amino, lemak berubah jadi monogliserida, asam lemak dan gliserol. Nah, setelah itu sisa-sisanya baru nanti dibuang ke saluran pencernaan. Nah, jadi ini yang perlu Anak Ibu ketahui terkait susunan dari sistem digesti atau sistem pencernaan. Itu mulai dari saluran cerna, kelenjar cerna, dan kandung empedu juga masuk ke dalam susunan sistem pencernaan. Nah, kalau saluran cerna berarti dia mulai dari mulut, ya, kerongkongan, atau esofagus, lambung, atau gaster, usus halus, atau intestin, kolon, atau usus besar, rektum, dan anus. Nah, yang kelenjar-kelenjarnya masuk yang mana? Nah, jadi yang tambahannya ini, yang belum ada dari kelompok 4 tadi ya, susunan sistem pencernaan. Itu ada saluran cerna dan kelenjar pencernaan. Nah, lalu kandung empedu. Ini juga masuk ke dalam susunan sistem pencernaan. Nah, jadi kalau kelenjar pencernaan yang mana aja dia, itu ada kelenjar pencernaan kecil seperti mulut, seperti kelenjar parotis, submandibularis, sublingualis ya. Kalau kelenjar pencernaan besar itu seperti hati dan pankreas. Lalu selanjutnya yang termasuk dalam susunan sistem pencernaan itu adalah kandung empedu atau disebut juga dengan gallbladder. Nah, kalau saluran cerna berarti dia seperti mulut, kerongkongan, ya, esofagus, lambung, sampai usus besar, sampai rektum dan anus, ya, tempat keluarnya feses. Nah, ini kalau sistem pencernaan prosesnya, kita mungkin kenal mekanik di gigi, ada zat kimiawinya ya, seperti air ludah. Nah, jadi makanan yang kita makan di gigi dikunyah ya dengan bantuan kita namanya secara mekanik ya penghancuran makanan. Jadi dia menjadi halus dengan apa bantuannya? Dengan bantuan gigi ya. Lalu dicampur dengan kimiawi. Apa kimiawi itu dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat pada rongga mulut.
Nah, setelah itu baru dia masuk ke bolus ya, lalu dikirim ke lambung melalui kerongkongan atau esofagus. Nah, dari lambung itulah nanti dia diubah menjadi makanan setengah cair atau disebut dengan SEM. Nah, dengan bantuan asam lambung sehingga dia menjadi dan dengan bantuan apa? Asam lambung dan enzim-enzim yang terdapat pada asam lambung. Nah, jadi ini dia nanti makanan yang berbentuk SEM ini dicerna ya lebih lanjutnya oleh usus halus ya dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, nanti zatnya ada yang kalau yang berguna itu diserap oleh tubuh ya atau diserap oleh usus halus dulu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau zat-zat sisanya nanti baru dikirim ke usus besar atau kolon, lalu dikirim ke rektum untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah nantinya dia yang menjadi feses. Nah, ini apanya ya struktur histologi untuk saluran digesti atau saluran pencernaan. Tadi udah disampaikan oleh kelompok 6 ada namanya lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, selulosa, epidermis. Nah, ini dia Ibu bikinkan strukturnya. Jadi untuk struktur histologi umum saluran pencernaan digesti ini dia terbagi menjadi 4 bagian besar. Ada namanya itu lapisan mukosa, lapisan submukosa, dan lapisan otot dan serosa. Nah, kalau lapisan mukosa dia terbagi lagi dia menjadi 3. Ada namanya epitel pembatas, lamina propria, dan muscularis mucosa. Nah, jadi nanti lamina propria ini merupakan jaringan yang penyambung ya, yang kaya akan pembuluh darah, lalu dia ada limfe dan sel-sel otot polos, dan kadang dia juga mengandung kelenjar dan jaringan limfoid. Nah, ini memudahkan anak ibu nantinya memahami struktur histologi dari sistem digesti. Nah, selanjutnya kalau bagian submukosa, berarti dia terbagi menjadi 3 juga. Saja dia kalau submukosa berarti jaringan penyambungnya yang banyak pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya apa? Dia memiliki plexus saraf submukosa namanya ya, dan dia juga memiliki kelenjar atau jaringan limfoid. Nah, kalau lapisan otot dia terdiri dari sel-sel otot polos, ada pembuluh darah dan limfe, dan dia juga memiliki kumpulan saraf yang disebut juga dengan plexus menteric. Nah, kalau bagian yang serosa, dia dibagi lagi menjadi 2, ya, terdiri dari jaringan penyambung dan epitel gepeng selapis, atau disebut juga dengan jaringan mesotel. Nah, itu untuk penambahan materi dari kelompok 4 terkait dengan histologi pada sistem digesti atau sistem pencernaan. Ya, tadi gambar-gambarnya udah diterangkan, tapi tadi jelek kali ya fotonya dari kelompok 4. Nah, ini yang bagusnya ya. Lalu bagian-bagiannya, mana dia yang bagian lamina propria, mana dia yang bagian lumen, ya, bagaimana bagian langsung mukosa. Nah, nanti saya akan dilihat ini. Mana tadi lagi ya yang rasanya penting. Nah, ini juga. Nah, jadi beberapa kelenjar yang berhubungan dengan saluran cerna itu dia ada 3 ya. Ada namanya kelenjar air liur, pankreas, dan hati. Tadi sesuai dengan yang di awal sudah dijelaskan. Nah, itu untuk penambahan materi dari kelompok 4. Audio Jungle.